Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel lagi teman-teman di kelasnya Bu Enti Krisna. Teman-teman, kali ini Bu Enti akan berbagi tips terkait dengan public speaking. Kali ini ketika teman-teman jadi MC ya, atau orang yang akan membacakan terkait dengan rundown acara. Nah, biasanya ada pertanyaan, salam sapa itu siapa dulu sih yang disapa? Dan kalau umpamanya sambutan, siapa dulu yang didahulukan untuk memberikan sambutan? Nah, langsung aja ya Bu Enti jawab. Yang pertama, ketika teman-teman itu membacakan salam sapa, biasanya kan assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, menyapa yang terhormat gitu ya. Nah, kalau umpamanya yang terhormat ini udah pasti paling tinggi yang ada dan hadir dalam acara itu atau dalam undangan. Misalnya yang diundang paling tinggi dalam acara tersebut adalah bupati, meskipun di situ ada rektor, berarti yang paling tinggi masih ada bupati. Yang terhormat bupati, bla 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 bla. Yang kami hormati adalah terkait dengan rektornya, begitu ya. Misalnya contohnya ya teman-teman ya, yang terhormat bupati bla 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 bapak siapa gitu kan ya, yang kami hormati rektor Universitas Muhammadiyah Gresik bla 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 gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ngomongnya salam sapa itu biasanya teman-teman itu dari yang paling tinggi jabatannya. Ingat, yang kedua adalah yang kami hormati, karena yang terhormat cuma satu ya, bisa dipahami ya yang seperti ini ya. Terus siapa aja yang disebut dalam salam sapa itu bisa koordinasi dulu sama yang namanya panitia teman-teman. Jadi siapa aja ya Bu En yang mau nanti kita sapa itu tanya ke panitianya yang siapa yang harus disebutkan. Kalau memang tidak perlu disebutkan, tidak perlu disebutkan karena ini akan panjang ya salam sapanya. Paham ya? Yang terhormat adalah yang paling tinggi dalam tempat tersebut, dan kalau umpamanya yang kedua adalah yang kami hormati yang selanjutnya. Diurutkan. Itu ada undang-undangnya. Kalau umpamanya teman-teman, kalau untuk sambutan, siapa dulu nih Bu En yang umpamanya untuk sambutan? Sambutan itu ketika teman-teman jadi MC atau MC sih biasanya, kalau moderator kan udah dalam acara ya. Biasanya yang disebutkan adalah yang paling rendah dulu ya. Nah, kalau umpamanya dalam sambutan kan beberapa aja kan yang sambutan, dan itu diurutkan dari yang paling rendah dulu. Kalau umpamanya yang mau sambutan di situ paling rendah adalah ketua pelaksananya, berarti ketua pelaksana yang akan memberikan sambutan pertama kali ya. Yang memberikan sambutan pertama kali adalah si ketua pelaksana. Yang terakhir siapa? Yang paling tinggi. Ya, kalau umpamanya di situ ada bupatinya, yang paling tinggi berarti nanti bupatinya yang akan memberikan sambutan dan membuka acara. Itu pun ya teman-teman ya, itu pun harus koordinasi karena mungkin bupatinya cuman duduk sebentar atau bagaimana. Jadi kalau umpamanya yang pas itu misalnya nih ya, kalau teman-teman ada organisasi apapun gitu ya di kampus, terus yang diundang paling tinggi adalah rektor gitu kan. Nah, kebanyakan kan kalau umpamanya ada rektor, ada dekan gitu kan ya, itu yang ngasih sambutan pasti ketua pelaksananya dulu teman-teman ya. Baik hadirin, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh ketua pelaksana kepada yang kami hormati bla 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 siapa. Nah, terus ada kalau ada dekannya dekan. Nah, terus terakhir rektor. Kenapa rektor terakhir? Karena rektor yang paling tinggi dan akan biasanya juga akan membuka acara, ya kan? Ya teman-teman, begitu ya. Jadi jangan salah gitu ya. Jadi sebenarnya ada protokolnya, angka baiknya dan juga bijaksananya. Kita belajar dulu terkait dengan protokol yang ada. Ada kalau teman-teman nanti teman-teman buka di googling terkait dengan protokol urutan jabatan tertinggi. Itu ada teman-teman undang-undangnya. Tapi ketika saya ada pelatihan dan juga sertifikasi itu ada teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman salam sapa itu adalah yang paling tinggi. Kalau di situ rektor paling tinggi, jadi yang paling tinggi adalah rektornya. Kalau ada bupati, meskipun ada rektor, tetap bupati yang paling tinggi di dalam acara tersebut gitu ya. Dan kalau umpamanya sambutan, yang paling bawah dulu atau yang paling rendah dulu? Yang paling bawah, yang gak enak juga ya kalau ngomong paling rendah ya. Yang paling bawah dulu, umpamanya ketua pelaksana, berarti ketua pelaksana dulu ngasih sambutan, habis itu dekan, habis itu yang terakhir rektor sekaligus membuka acaranya. Itu ya teman-teman ya, bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.